terus menjadi salah satu ya dok ya dari penyebab utama kematian secara global tentunya. Dan di antara mereka yang memang bertahan hidup dan tidak hanya rehabilitasi total yang dilakukan seumur hidup, faktanya yang menyedihkan adalah bahwa harapan hidup total para penyintas juga dapat berpengaruh ya dok ya. Maaf kalau misalnya memang salah, agar diperbaiki. Tapi sebenarnya dok, kita mungkin lebih detail lagi, lebih jelas lagi ingin bertanya sama Dokter Faida di sini, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan stroke ini sendiri dan berapa jenis penyakit stroke itu sendiri? Silakan dokter. Harus kenali dulu stroke ini tidak akan terjadi kalau tanpa faktor risiko. Jadi ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi, ya ada faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Nah, yang bisa kita modifikasi, yang tidak bisa kita modifikasi dulu deh ya, itu adalah yang ada di dalam diri kita sendiri, Mbak. Kayak kita usia lebih dari 35 tahun, pria ya, karena kalau pada sebelum menopause itu banyak terjadi pada pria. Pada setelah menopause ya, hormon daripada estrogen tidak bisa lagi melindungi wanita, sehingga banyak terjadi stroke kalau wanita itu setelah menopause. Kemudian riwayat keluarga stroke, nah itu faktor risiko yang tidak bisa kita ubah. Nah yang bisa kita ubah, nah kita tuh harusnya bergerak di yang nggak bisa kita ubah ini. Kayak misalnya obesitas, kegemukan, ya sebenarnya kita bisa ubah Mbak. Misalnya kita mau nggak mager gitu ya, terus nggak banyak makan, nggak banyak gangguan gitu ya. Nah terus keluar aktif bergerak, ya sedentary lifestyle tadi Mbak bilang ya. Kemudian merokok. Nah ini kan anak muda sekarang sudah mulai vape ya Mbak, yang mereka nggak paham sebenarnya vape itu bahaya. Sebenarnya sama saja ya dok ya, sama dengan rokok. Kemudian stres Mbak, stres itu suatu hal juga yang mengganggu ke badannya. Minum alkohol, kemudian kencing manis. Nah ini kan kencing manis atau diabetes ini kan sesuatu karena pola hidup kita sendiri, kita yang buat gitu. Hipertensi ya, karena banyak juga pasien-pasien atau masyarakat yang suka makan asin-asin gitu ya. Nah ini sebenarnya faktor-faktor risiko yang bisa kita ubah. Dari Kemenkes. Itu dari senyum tidak simetris. Mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum tiba-tiba. Gitu ya. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ya, separuh anggota tubuh melemah. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Kebas atau baal atau kesemutan seluruh tubuh. Rabun Mbak, jadi mata tiba-tiba black gitu. Rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Kemudian sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerak sulit dikoordinasi kayak Mbak kayak gini, tremor, gemetaran, atau sempoyongan. Nah itu gejala-gejala yang Kemenkes sudah sosialisasikan. Bagi penanganannya untuk darurat saat orang yang mengalami serangan itu apa yang harus dilakukan? Kalau itu kayak terjadi sama mama saya, cepatnya saya ke rumah sakit, mendiagnosis apa ini. Karena kalau kita sudah paham justru cepatnya saya bawa. Tapi tidak ada penanganan yang apalagi kita bisa dikerjakan di rumah gitu ya Mbak ya. Jadi sebaiknya langsung ke rumah sakit. Jadi langsung ke rumah sakit. Bahas ini mungkin teman FM semua dari tadi ya ingin mengetahui juga pencegahannya seperti apa sih dok untuk penyakit stroke ini. Silahkan Dokter Faida. Nah jadi pertama yang harus kita lakukan, tahankan berat badan yang seimbang. Gimana sih tahunya kita nih berat badan seimbang Mbak? Dia tahu nggak? Gimana dok diet? Nah berat badan seimbang itu sebenarnya gampang Mbak. Hitungnya tuh dari tinggi badan dikurang 100. Misalnya tinggi badan Mbak 155 ya berarti 55 ya Mbak ya. Kalau lebih berarti nggak seimbang. Gitu. Emang agak susah nih. Pertahankan berat badan yang seimbang. Iya benar. Betul. Nah ini kita harus perbaiki pola makan. Nah kayak garam itu cuma boleh 1 sendok teh Mbak per hari. Bayang nggak sih Mbak? Apa pasti lebih ya? Lebih banget dong. Palingan sekarang anak matching ya. Nah ini memang agak susah ya. Kemudian minyak, pakai minyak yang bersih, yang 1 kali dipakai. Rutin olahraga, olahraga yang rutin itu sebaiknya 30 menit dan dilakukan 5 kali seminggu Mbak. Ya juga kan yang saya lihat trennya itu olahraga di hari Minggu sampai 2 jam, 3 jam. Nah itu sebenarnya yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah rutin
istilahnya kayak mesin aja mbak, mesinnya sering di warm up kan otomatis akan lebih lancar dibanding mesinnya di warm up tiap 7 hari aja deh gitu ya, ya itu akan beda hasilnya. Oke. Ya. Nah mesin itu di warm up itu juga untuk menaikkan metabolisme rate kita. Apalagi kayak usia saya nih di atas 40 itu kayaknya metabolisme jalan di tempat. Jadi kalau kita nggak gerak, wah kayaknya banyak minum air aja jadi lemak kayaknya. Bener ya dok ya, semakin usia bertambah itu kayaknya cepat ya Metabolismenya lebih turun, makanya mesinnya harus rajin dipanaskan. Oke, baik. Pasti berhenti merokok, ya hindari asam rokok juga, tidak mengkonsumsi alkohol. Nah ini biasanya kita minta pasien untuk kontrol tekanan darah. Nah di sini banyak yang salah, yang saya lihat pasien itu mereka beli untuk 3 bulan. Misalnya amlodipin 10 minggu, mereka beli 3 bulan. Mereka nggak pernah ngecek pembuluh darahnya, apakah pembuluh darahnya naik atau turun, apakah cukup dengan amlodipin. Nah ini yang kami anjurkan, jangan seperti itu. Tetap harus ke dokter minimal sebulan sekali untuk dicek. Apakah obatnya harus dinaikkan dok? Berapa target tensi saya? Nah itu pasien harus tahu target tensi saya, dokter mau turunkan ke berapa. Sehingga mereka nanti akan mengamati nih, ya dengan satu obat ini cukup apa enggak, turun apa enggak gitu. Kemudian kontrol kadar kolesterol, yang dianjurkan adalah tiap 6 bulan di screening lengkap. Jadi ngecek kolesterol, ya bagaimana fungsi urin, kemudian bagaimana juga darahnya. Itu saya anjurkan untuk tiap 6 bulan pasien di screening rutin. Nah yang terakhir kontrol gula darah. Jadi jangan terlalu banyak makan manis tentunya. Ya teh gitu ya, banyak sekali yang mbak ya di luaran murah 5.000 satu gelas, apalagi kalau panas-panas gitu yang minum teh itu, padahal itu sangat-sangat berbahaya. Oke, baik. Nah ini ya untuk jadwal dari praktik dokter Veda tentunya di area Semenjung sini. Boleh di-share nggak sih dokter? Kasih spesialis bedah saraf ada 2 mbak, jadi hampir tiap hari ada pelayanan bedah saraf. Saya dokter spesialis bedah saraf yang sudah lebih dulu dibanding rekan saya dokter Randy. Nah dokter Randy itu jadwalnya Senin, yang saya praktik berarti ya, Senin, Rabu, Jumat. Nah kalau saya jadwalnya Selasa, Kamis dan Sabtu. Kami punya pelayanan unggulan yaitu polinyeri mbak. Nah polinyeri ini adalah poli yang untuk menangani pasien-pasien dengan keluhan muskuloskeletal. Jadi keluhan nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri bahu, nyeri kaki, itu bisa kami tangani. Timnya multispesialistik mbak, ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf, ada dokter anestesi. Nah kedepannya kami ingin mempunyai layanan unggulan tidak hanya stroke center ya, tapi juga polinyeri yang dikembangkan dengan instrumen-instrumen yang benar-benar bisa membuat pasien itu pain free paling nggak lebih dari 6 bulan. Sekarang ini kami baru bisa berhasil karena kami belum punya radiofrekuensi ya mbak ya. Pasien itu pain free paling lama 6 bulan, tapi harapannya itu semua pasien itu lebih dari 6 bulan. Baik dokter Veda di sini karena kita sudah hampir jam 10 juga di sini, 2 menit lagi mungkin dokter harapan dan closing statementnya dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan dokter Veda. Ya mbak ya, apa closing statementnya? Yang perlu adalah setiap detik itu berharga ya untuk menderita stroke. Jadi bapak ibu tolong diingat-ingat gejala-gejala stroke tadi. Apabila ada muka yang mencong, apabila ada suara yang peluk, apabila ada tangan yang lemah, apabila jalannya sepoyongan, atau apabila matanya itu ada yang kelihatannya black out, itu segera ke rumah sakit karena setiap detik berharga. Dan sebaiknya kalau dari 2 jam, kurang dari 2 jam, ibu atau bapak segera ke rumah sakit besar untuk tata laksana yang tanpa sequelae.